Shalom. Salam sadis, salam cuan. Eh, jadi hari ini ada sedikit yang saya bahas. Banyak pertanyaan kemarin. Jadi saya coba jawab lah hari ini ya. Banyak yang minta rekomen koin. Gini, jujur dari dulu saya nggak pernah bahas koin Indo gitu ya. Pertama, saya bahan kurang. Saya bukan expert mereka. Saya nggak kenal mereka. Jadi kalau saya cek timnya itu siapa, saya nggak kenal. Saya kan selama ini saya ajarkan kalian invest tuh kalian harus cek benar-benar. Jangan beli kucing dalam karung istilahnya ya kan. Itu yang saya ajarkan. Jadi kalau mau invest sesuatu itu Anda harus cek detail. Itu backgroundnya apa, siapa, apa yang dikerjakan, uh, siapa timnya, ya kan. Jadi event-event apa yang ada itu yang selalu saya ajarkan. Jadi yang di Indo-Indo ini kalau saya cek ini, saya nggak kenal siapa mereka. Jadi makanya selama ini kalian tanya saya koin Indo, saya selalu nggak mau jawab karena saya tidak mau salah beri masukan dan saya nggak mau uh, review to koin nanti salah-salah gitu informasi ya. Jadi beda dengan koin-koin luar. Koin-koin luar saya tahu betul gitu ya dan ada koneksi saya banyak saya bisa dapat informasi dan saya tahu siapa mereka gitu. Nah kalau yang di Indo saya nggak kenal siapa mereka gitu ya. Uh, Keahliannya apa, experience mereka sampai di mana gitu ya. Makanya saya selalu menghindar, nggak mau bahas koin Indo karena saya nggak mau nanti sangkut kejebak kalian gitu ya. Istilahnya saya nggak mau beli kucing dalam karung gitu ya. Koin apapun itu ya. Misalnya contoh gini, saya ambil contoh dulu waktu bulan-bulan 2 kalau nggak salah ya. Itu ada subscriber yang namanya Flynn Edison. Waktu itu dia tanya soal Habar ya, mau di listing di Indodax. Habar itu saya tahu dulu kurang bagus gitu ya. Uh, dan saat itu rupanya rebranding saya pikir masih salah ternyata beda. Nah saat dulu kurang ini juga saya nggak tahu siapa bosnya gitu yang tampil itu CTO-nya ya kan uh, salah satu co-foundernya itu yang selalu ini. Jadi kalau dulu-dulu itu banyak mereka itu koin-koin sasaran mereka buat koin gitu, itu juga sasaran mereka bisa swap ke Ethereum, Bitcoin, target mereka di situ, nanti tutup, lari ya kan. Jadi saat itu ada yang tanya Habar, namanya Flynn, saya reject. Tapi tetap saya review, saya cari informasi. Nah begitu saya dapat informasi benar-benar valid dan bosnya sudah turun tangan, benar-benar tangani Habar ini rebranding karena saat itu kan lihat kerjasamanya ini kok bisa kerjasamanya sama Boeing sama IBM semua ada juga koin-koin yang nebeng nama ya. Nah begitu saya cek benar, nah saat itu saya rekomen setelah bulan 4 ya kalau nggak salah saya dapat valid informasi saat itu baru saya rekomen Habar itu ya. Waktu itu ada banyak juga mereka cuan mana lagi naik waktu itu ya. Nah jadi saya orangnya begitu kalau belum saya dapat informasi valid saya nggak mau ini, saya nggak kenal siapa orangnya ini itu saya nggak mau review, saya nggak mau ini ya. Uh, Maka di situ kenapa saya tidak mau review koin Indo karena banyak saya nggak kenal siapa mereka, background mereka apa, proyek apa dikerjakan, banyak saya nggak dapat infonya gitu. Nah untuk itu saya sarankan kalian buat anak-anak Indo yang mau invest di koin Indo ya kalian tanya youtuber Indo atau siapa informasi yang valid gitu, yang experience bener-bener expert gitu ya di kripto ini. Jangan tanya
sama sales. Nanti Anda kejebak. Itu saran saya, ya. Nah, terus banyak juga yang tanya, kok listing itu M. Nah, ini saya bahas. Kalau itu saya tahu. Karena tahun lalu 2020 sebenarnya saya kalau aduh tapi belum telat sih M masuk Indodax, masih itu koin masih bisa berkembang, bisa cuan itu. Ya. Jadi M itu juga DeFi. Nah, pas bener ini Indodax listing masuk musim DeFi summer kan. Dia juga DeFi, M ini ya. Itu bagus, kerjasamanya juga banyak. Dia salah satu yang pakai kolateral smart contract gitu, M itu ya. Juga kerjasamanya banyak. Dia banyak kerjasama sama exchange gitu ya. Dengan Coinbase dia ada sama Gemini di Amrik ya. Gemini itu exchange yang orang Amrik banyak pakai juga. Tapi padahal sebenarnya kurang bagus itu. Itulah transaksi. Terus juga kerjasama Chainlink sama dia sistem pembayaran juga ya, dia juga disimpan pinjam gitu ya, sistem kolateralnya itu bagus. Juga dia berjalan di jaringan ERC20 token Ethereum. Jadi maka pas banget ini. Itu boleh di ini. Ini juga udah masuk nanti Ethereum site dia karena dia punya ini transaksi fee juga murah gitu. Makanya dia potensinya bagus ini. M ini ya. Nah, ini kalau tanya saya rekomen kok nanti bisa boleh, tapi jangan FOMO. Biasanya kalau lagi masuk gitu kan naik. Koin sering kalian jangan ikut FOMO. Yang ikut FOMO pasti sangkut. Biarkan dia ini dulu pas listing, nanti ini dia stabil balik harganya, baru kalian mau serok kalau pas ada koreksi. Gitu caranya. Ya, paham ya? Jadi jangan waktu FOMO kalian ikut percuma. Ya, nanti sangkut lagi jadi sangkuter, jangan ya, karena DeFi Summer ini kan nanti bulan Agustus lebih ini lagi. Sekarang jadi nggak usah ini, cuma syukur masuk ini karena termasuk masih untuk berkembang bagus, nggak telat. Kadang Indodax masuknya telat, itu yang kesel, kayak Engine ya. Engine padahal sih udah target dulu gitu ya. Tapi telat dia masuk di Indodax itu, udah tembus $1 lebih baru masuk gitu. Itu Engine dulu masih 0,02, baru 2 penny itu. 2 sen ya. 0,02 penny lah waktu itu. Sayang. Tapi waktu masuk Indodax. Nah, ini dia masih ini M berapa masuk sekarang masih pasaran 0,05 ya, itu masih dulu tahun lalu saya lihat udah bagus itu masih 0,008 itu 8 penny waktu itu. Sekarang kalau nggak salah kan udah 5 senan ya, hitung uang Indo saya nggak tahu. Saya biasanya patokan di dolar ya gitu saya lihat. Jadi itu bagus. Salah satu DeFi yang bagus juga, masih banyak peluang untuk bisa cuan. Pokoknya kita cari yang bisa cuan gitu ya. Nah, jadi itu alasan saya kenapa kalau kalian tanya saya koin Indo, saya nggak mau review, saya malah saya menghindar karena saya nggak mau kasih info yang nggak tepat, nggak ini ya. Nah, karena juga yang ngikut channel saya ini banyak mereka sangat percaya saya ya. Kalau saya bilang bagus, kalau enggak. Kalau saya suruh mereka beli gitu. Makanya saya nggak boleh sembarangan gitu, ya. Itulah alasannya kenapa kalau kalian tanya saya review koin Indo, saya selalu nggak mau gitu, ya. Karena banyak saya nggak kenal mereka, saya lama hidup di luar gitu. Saya nggak tahu background mereka, tim-tim mereka gitu, ya. Jadi kalian kalau koin-koin Indo, saran saya carilah expert. Intinya jangan beli kucing dalam karung, harus tahu betul-betul. Itu masukan saya, ya. Terus tadi ada yang komen, kok udah lama nggak bahas Cardano. Ya, saya dulu sering keseringan bulan 1, bulan 2 selalu waktu itu lagi cetak ya gini, saya tambahkan Cardano. Pokoknya kalian yang hold Cardano sabar aja, hold, tunggu dia jadi, itu proyek banyak, ya. Sangat banyak. Charles Hoskinson yang nungguin nyebrang masuk Cardano juga lagi nunggu banyak gitu, ya. Jadi
intinya sabar aja. Banyak sekali kerjasamanya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Banyak dengan Somi lah, Somi juga salah satu bagus itu. Nanti itu dia mau kejar hajar sisi Facebook itu. Nanti juga Somi itu saya pernah lihat dia punya interview ya, dia bahas itu nanti mereka juga mau kayak karena mereka sosial media nanti mereka lebih transparan nggak kayak Facebook ya terus juga mereka mau kalau kalian buat konten gitu nanti dihargai juga gitu yang nggak bergantung dengan subscriber gitu jadi mereka nilai dari konten kalian seberapa banyak yang lihat gitu. Ah, itu sekedar masih mereka analisa ada rencana itu Somi namanya. Jadi banyak banyak sekali proyek yang ini ya belum lagi kerja sama bank payment. Nah ngomong payment, Koti banyak kok bahas Koti. Koti ya memang sekarang lagi tidur nyangkut kalian tunggu juga biasanya kalau Cardano naik smart dia pasti ikut terbang lagi gitu ya. Lagian dia juga di sistem payment juga di platformnya Cardano. Jadi yang sangkut sabar dulu gitu untuk Koti. Uh, terus ada yang nanya XRP. Aduh, saya berkali-kali bilang sabar. Kalau kalian mau tuai hasil bagus, XRP sabar, harus tunggu ini. Ya, cuma nggak usah ragu. Gini saya kasih pandangan. Kalian baru pegang XRP mungkin setahun, 2 tahun mungkin. Ada yang baru bulanan, udah ini. Saya kasih tahu ya, yang benar-benar XRP Army itu, mereka udah 5 tahun mereka sabar. Ya memang mereka sekarang banyak udah cuan juga beli dari 1 sen, 2 sen. Ya, mereka juga nunggu sabar sekali. Mereka staking ya, nggak disentuh. Saya kasih tahu ya, begitulah yakinlah kalau kalian sabar XRP, saya yakin nanti hasilnya bagus gitu, ya. Karena apa? Dia soal SEC ini cuma waktu aja. Dia masih hiring, saya dengar ya. Dia juga hire orang-orang besar loh untuk kerja sama dia. Jadi kalau dia nggak ada istilahnya future project, ngapain dia masih hire orang, dia masih nyewa gedung, masih ini kan. Jadi banyak sekali proyek-proyek XRP ini yang koneksinya itu sangat luas ya sama banker-banker. Jadi satu saya boleh kasih bocoran ya, keuangan nanti bank itu XRP yang main. Karena apa? Dia sama kartel-kartel banker ini ya, itu erat tuh bang. Jadi itu kalian yang hold XRP cukup sabar saja gitu ya, tunggu kelar, tunggu nanti dia ini entah bulan 10 kalau dia kelar, kalau dia mudah-mudahan bulan 10 kelar juga, kalau dia lagi beres ya tunggulah nanti pasti masanya akhir tahun Desember atau awal-awal tahun 2022 itu XRP udah terbang itu, saya yakin. Ya, saya sendiri hold, saya biarkan aja gitu XRP saya. Ya, malah XRP saya beli kemarin $1.40 lagi atau $1.50 waktu kemarin itu. Ya, saya biarkan aja lah. Saya nggak pusingin gitu ya. Tetap saya yakin. Jadi itu aja informasi saya hari ini buat kalian ya. Yang hold Cardano sabar sampai smart contract kelar ya, itu juga terbang nanti. Mudah-mudahan kita doa, menurut yang saya tahu Cardano kayaknya di Agustus ini keluar smart kontraknya ya. Kalau smart kontraknya keluar itu udah pada nyebrang itu Celsius lah, si ini banyak sekali Gero Wallet lah, belum yang ini NFT ya, yang bagian payment, keuangan, banyak sekali yang bank lagi ya, transaksi banyak sekali. Jadi itu nanti ini. Jadi istilahnya ya udah tau lah, Cardano ini adalah generasi ketiga yang kita harus sabar. Bukan lihat untuk sekarang sih. Saya invest Cardano itu saya untuk nanti, saya nunggu next bulan loh. Saya bukan lihat ini gitu ya.
Justru saya mau dia next bulan itu berapa dia mampu gitu. Terus jangan tanya saya, call tahun depan berapa? Emang gua dukun kali gitu. Itu semua ikut market kok, ya kan? Jadi ya kalau kalian benar-benar mau invest panjang ya biarkan aja. Ada yang bagus, anak-anak yang bagus kok saya cicil-cicil katanya. Nah, anggap aja tabung bagus begitu. Memang paling bagus nanti sebelum beris kalian lepas dulu, waktu beris nanti dia turun-turun beli lagi. Tapi kalau kalian beli murah ya udah biarkan, nggak mau tahu. Kalau yang benar-benar mau invest panjang, Anda jangan lihat saja, tunggu lagi next bulan gitu. Invest saja ya. Jadi itu aja masukan saya ya, video singkat hari ini. Kira-kira itu tanggapan saya dengan pertanyaan kalian. Puas nggak puas ya itulah, sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga manusia biasa yang bukan untuk memuaskan kalian ya. Apa yang saya tahu saya cuma berbagi. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.